Ukraina peringati hari kemerdekaan di tengah ketakutan serangan kedua Rusia ke Kiev. But everywhere the Russians go, they are met with defiance. In the occupied city of Kherson, Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Ukraina memperingati hari kemerdekaannya dari Uni Soviet di tengah ketakutan serangan dari tentara Vladimir Putin. Alih-alih ada parade atau perayaan lainnya, The Guardian memberitakan pihak berwenang Kiev melarang pertemuan massal di ibu kota untuk menandai kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus 1991. Parade tradisional yang biasa dilakukan di jalan utama Kiev pun tidak dilakukan. Yang ada, aparat keamanan Ukraina telah melapisi jalan dengan peralatan militer Rusia yang ditangkap dan dihancurkan. Amerika Serikat pada hari Selasa mendesak semua warganya untuk meninggalkan negara itu dengan mengatakan pihaknya yakin Rusia akan menargetkan infrastruktur sipil dan pemerintahan dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan lantang memperingatkan Kremlin bahwa setiap serangan oleh Rusia pada hari kemerdekaan negara akan dibalas dengan sepadan. Pesan menantang Presiden Ukraina itu menyusul peringatan dari pejabat Barat dan Ukraina bahwa Rusia bersiap untuk kembali menyerang ibu kota Kiev. Pada tanggal yang juga menandai 6 bulan sejak invasi 24 Februari. Pembunuhan bom mobil terhadap putri seorang ideolog Rusia ultranasionalis terkemuka pada akhir pekan yang dituduhkan Rusia pada Ukraina juga menambah kekhawatiran akan pembalasan. Pemakaman Daria Dugina diadakan di Moskow pada hari Selasa, di mana ayahnya Alexander Dugin mengatakan bahwa hanya kemenangan di Ukraina yang dapat membenarkan harga yang dia bayar. Zelensky mengatakan dia mendapatkan informasi dari Dinas Intelijen Ukraina dan mitra internasional bahwa ada peringatan ancaman, tetapi menekankan bahwa ancaman dari Rusia tetap setiap hari dan konstan sejak 24 Februari. Pada hari Rabu, AS akan mengumumkan paket bantuan keamanan baru untuk Ukraina sekitar 3 miliar dolar AS, kata para pejabat, bertepatan dengan hari kemerdekaan Ukraina dan untuk melengkapi negara itu untuk perang gesekan yang terjadi terutama di timur dan selatan Ukraina. Jika dunia menunjukkan kelelahan dengan perang di Ukraina, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia, kata Zelensky dalam konferensi online tentang Crimea yang dihadiri oleh perwakilan dari 60 negara. Dia juga berjanji untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina dengan mengatakan bahwa itu akan menjadi bagian dari UE bersama dengan negara lainnya. Semuanya dimulai dengan Crimea dan akan berakhir dengan Crimea, kata Zelensky. Ex-Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang berbicara melalui tautan video pada konferensi tersebut mengatakan Inggris tidak akan pernah mengakui aneksasi Rusia atas Crimea atau bagian lain dari wilayah Ukraina. Dalam menghadapi serangan Putin, kita harus terus memberi teman-teman Ukraina kita semua dukungan militer, kemanusiaan, ekonomi, dan diplomatik yang mereka butuhkan sampai Rusia mengakhiri perang yang mengerikan ini dan menarik pasukannya dari seluruh Ukraina, kata Johnson. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga berbicara di konferensi tersebut, mengatakan bahwa Crimea harus dikembalikan ke Ukraina. Erdogan yang membantu negosiasi kesepakatan gandum baru-baru ini telah mempertahankan hubungan dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Crimea telah menjadi pusat perhatian selama 2 minggu terakhir setelah serangkaian ledakan di pangkalan militer Rusia di semenanjung itu. Ukraina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Tetapi Kementerian Pertahanan Ukraina telah bekerja untuk menumbuhkan kesan bahwa Ukraina terlibat. Penerbitan sebuah video di Twitter yang memperingatkan Rusia untuk tidak mengunjungi Crimea, kecuali mereka menginginkan liburan musim panas yang tidak menyenangkan. Beberapa laporan media termasuk oleh CNN mengatakan mereka telah mengkonfirmasi Ukraina bertanggung jawab mengutip pejabat Ukraina yang tidak disebutkan namanya. Menjelang hari kemerdekaan Ukraina ada laporan tentang suara ledakan di Sevastopol di selatan Crimea. Menjelang hari kemerdekaan Ukraina ada laporan tentang suara ledakan di Sevastopol di selatan Crimea. Otoritas penduduk Rusia di kota itu melaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah menjatuhkan drone Ukraina di atas laut. Sementara itu, Wali Kota Dnipro Boris Filatov mengatakan Rusia telah menghancurkan roket di pusat kota Ukraina pada Selasa pagi. "Tolong tetap di tempat penampungan," tulis Filatov di saluran Telegramnya. Dia kemudian menulis bahwa roket itu mendarat di rumah-rumah pribadi dan tidak ada target militer dekatnya. Dia kemudian menulis bahwa roket itu mendarat di rumah-rumah pribadi dan tidak ada target militer di dekatnya. Jika dunia menunjukkan kelelahan dengan perang di Ukraina, itu akan menjadi ancaman besar bagi seluruh dunia, kata Zelensky dalam konferensi online tentang Crimea yang dihadiri oleh perwakilan dari 60 negara. Dia juga berjanji untuk mengembalikan Crimea ke Ukraina dengan mengatakan bahwa itu akan menjadi bagian dari UE bersama dengan negara lainnya. "Semuanya dimulai dengan Crimea dan akan berakhir dengan Crimea," kata Zelensky. Ex-Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang berbicara melalui tautan video pada konferensi tersebut mengatakan Inggris tidak akan pernah mengakui aneksasi Rusia atas Crimea atau bagian lain dari wilayah Ukraina. Dalam menghadapi serangan Putin, kita harus terus memberi teman-teman Ukraina kita semua dukungan militer, kemanusiaan, ekonomi, dan diplomatik yang mereka butuhkan sampai Rusia mengakhiri perang yang mengerikan ini dan menarik pasukannya dari seluruh Ukraina, kata Johnson. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga berbicara di konferensi tersebut, mengatakan bahwa Crimea harus dikembalikan ke Ukraina. Erdogan yang membantu negosiasi kesepakatan gandum baru-baru ini telah mempertahankan hubungan dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Crimea telah menjadi pusat perhatian selama 2 minggu terakhir setelah serangkaian ledakan di pangkalan militer Rusia di semenanjung itu. Ukraina belum mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Tetapi Kementerian Pertahanan Ukraina telah bekerja untuk menumbuhkan kesan bahwa Ukraina terlibat. Penerbitan sebuah video di Twitter yang memperingatkan Rusia untuk tidak mengunjungi Crimea, kecuali mereka menginginkan liburan musim panas yang tidak menyenangkan. Beberapa laporan media termasuk oleh CNN mengatakan mereka telah mengkonfirmasi Ukraina bertanggung jawab mengutip pejabat Ukraina yang tidak disebutkan namanya. Menjelang hari kemerdekaan Ukraina ada laporan tentang suara ledakan di Sevastopol di selatan Crimea. Menjelang hari kemerdekaan Ukraina ada laporan tentang suara ledakan di Sevastopol di selatan Crimea. Otoritas penduduk Rusia di kota itu melaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah menjatuhkan drone Ukraina di atas laut. Sementara itu, Wali Kota Dnipro Boris Filatov mengatakan Rusia telah menghancurkan roket di pusat kota Ukraina pada Selasa pagi. "Tolong tetap di tempat penampungan," tulis Filatov di saluran Telegramnya. Dia kemudian menulis bahwa roket itu mendarat di rumah-rumah pribadi dan tidak ada target militer dekatnya. Dia kemudian menulis bahwa roket itu mendarat di rumah-rumah pribadi dan tidak ada target militer di dekatnya.